kuning. Dari mana itu? Kuning. Ya, lagi. Kamu cacat dulu sini. Siapa ini? Bisa. Mana toh? Ruang kelas. Libur ya, tulisan libur itu. Kesepakatan yang sudah kalian buat. Jadi nanti kesepakatan ini yang menjadi patokan kita dalam segala kegiatan kita di kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kesepakatan ini sudah disetujui, sudah tanda tangan. Nanti kita pajang. Di mana pajangnya? Di sana ya? Nah, ya, oke. Selesai ya kalian membuat kesepakatan kelasnya, ini sudah jadi ya, sudah ditandatangani oleh kalian semua. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan kesepakatan kelas ini, kita breaking dulu ya. Kita breakingnya apa yang dor ya? Ya, kalau Bu Guru bilang dor, kalian bilang apa? Oke, dan seterusnya ya. Kita mulai 1, 2, 3, dor. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KUPT SD Negeri 2 Bandung Baru yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Bandung Baru yang saya hormati, yang utama marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul rapat dalam acara presentasi guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh rekan kami Ibu Umi Salamah SPD. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Suparno. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini sebagai guru penggerak Bu Umi Salama akan menyampaikan yaitu diseminasi budaya positif, yang artinya di sekolah kita ini akan diadakan suatu gerakan yang menunjang ke positif untuk anak-anak, untuk warga sekolah kita, untuk keluarga besar SD kita. Itu saja kiranya sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi sambutan dari Bapak Soekarno selaku pimpinan SD Negeri 2 Bandung Baru. Meningkat ke acara berikutnya yang nanti akan ditampilkan langsung oleh Ibu ini dengan kegiatan presentasi aksi nyata yang mengambil tema diseminasi budaya positif. Monggo kepada Bu Umi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala APTSD Negeri 2 Bandung Baru, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru UPTSD Negeri 2 Bandung Baru. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya hari ini kita masih bisa diberi berkumpul, sehingga kita masih bisa untuk belajar bersama tentang aksi nyata yang akan nanti saya akan sampaikan. Kemudian tak lupa salawat teriring salam senantiasa mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pertama kalinya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak dan Ibu Dewan Guru karena sudah meluangkan waktunya, kesediaannya untuk bisa bergabung bersama saya di sini untuk melakukan aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti saya akan memaparkan materi-materi yang saya pelajari di guru penggerak. Di sini saya diharapkan oleh di guru penggerak ini saya diharapkan bisa menularkan atau menginformasikan, menghubungkan kepada Bapak Ibu, ini loh yang saya dapatkan di guru penggerak. Artinya dalam hal ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak berusaha menggurui, tidak, karena saya yakin pengalaman Bapak Ibu semua dalam mengajar sudah luar biasa. Tentunya ini hanya menyambung informasi, menghubungkan, diseminasi itu mensosialisasikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Baik, saya akan menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini budaya positif ini jika kami di guru penggerak itu ada di modul 1, tepatnya modul 1.4. Di modul 1.4 ini saya akan memberi informasi tentang budaya positif, di mana nanti budaya positif itu apa nanti akan saya jelaskan. Itu sekilas tentang identitas saya. Lanjut. Dan ini pendamping saya Bapak Ibu, pendamping saya ketika saya melaksanakan guru penggerak. Pengajar ada fasilitator Ibu Misli Anzaiti, beliau orang Bengkulu Bapak Ibu. Jadi membersamai kami di guru penggerak nanti sampai kurang lebih 9 bulan ke depan. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Bu Yunita Sari, beliau adalah guru UPTSD Negeri 1 Pringsewu Selatan. Beliau juga membersamai kami dalam kegiatan guru penggerak itu di lapangannya. Kalau kami di LMS-nya atau di online-nya, daringnya,
itu bersama Bu Mismi Anzaiti. Beliau berperan 30% dalam penilaian saya, kemudian 10% saya dalam JUM, kemudian 60% saya di pengajar praktik. Jadi penilaian saya terbesar itu di pengajar praktik. Oke? Baik, kita langsung aja Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolahan. Apa itu keyakinan universal? Itu keyakinan-keyakinan kita yang bersifat positif dan umumnya kita lakukan di sekolah. Jadi budaya positif itu diawali dengan apa? Dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti semua apa itu teori kontrol akan kita kupas. Di budaya positif itu berisi tentang kebiasaan yang disepakati bersama secara berkelanjutan untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Insya Allah kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Budaya positif ini mulainya misalnya di pembiasaan pagi, misalnya dengan 5 senyum, sapa, salaman dengan anak kita, insya Allah sudah menerapkannya. Ada 8 konsep yang saya buat dan saya pahami di modul 1.4 itu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebijakan universal, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kita lihat apa sih masing-masing peran mereka itu. Silakan Mas. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajar ini adalah merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depannya nanti. Artinya kita mulai dari sekarang membekali mereka dengan paradigma tadi, perubahan paradigma, sehingga anak itu memiliki bekal ketika dia nanti dewasa. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu awal katanya dari kata disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin itu artinya kesadaran dari kita sendiri. Kemudian kita kombinasikan menjadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu yaitu pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dia dari suku, bangsa, bahasa, maupun latar belakang. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah realitas kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi anak-anak itu punya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Kita kan sering menemukan anak-anak dengan misalnya kasus-kasus yang terjadi, anak yang suka ngerebut pulpen temannya atau pensil temannya, kemudian tiba-tiba temannya sedang diam diganggu. Itu sebenarnya kalau kita pahami, kita telisik, kalau kita mau
Kalau kita berusaha untuk mencari tahu, sebenarnya yang terjadi itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya apakah kasih sayang, kebutuhan dasar tentang kebebasannya, kesenangannya, kebahagiaannya, apakah itu terpenuhi atau tidak di lingkungan keluarganya. Jika itu tidak terpenuhi, biasanya anak tersebut itu bikin semacam ulah terhadap temannya. Jadi itu yang menjadi, yang menjadi dasar kebutuhan manusia, yaitu pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu misalnya gini Bapak Ibu, anak kita misalnya bawa makanan, misalnya kita kalau hari Jumat isi piring ada yang bawa makanan, misalnya ada yang merebut makanan, ambil makanan temannya dengan paksa. Itu sebenarnya dia itu sudah masuk dalam kebutuhan dasar manusia yang apa? Yang bertahan hidup. Dia itu ingin makan, tapi nggak disiapkan misalnya sama ibunya. Misalnya dia ngerebut temannya. Ternyata setelah kita cari tahu, oh ternyata sama ibunya nggak masak, ibunya belum sempat masak. Dia itu masuk ke dalam kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa memiliki. Kadang-kadang murid kita juga ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab misalnya. Ada juga yang disenggol, cuma disenggol aja nangis. Itu juga kita sebagai guru sebenarnya kita mencari tahu apa sih kebutuhan dia yang di rumah yang dia nggak terpenuhi. Oh ternyata kebutuhan kasih sayang dia itu kurang, sehingga dia minta perhatian kita di sekolah. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kesenangan mungkin di keluarganya dia nggak dapat kesenangan atau kebebasan dia selayaknya. Dia mungkin di rumah ada adiknya banyak, jadi kesenangan dia tersita untuk kesenangan adiknya, sehingga dia di sekolah itu kadang bikin suatu ulah yang pada intinya mungkin bisa jadi kadang guru kan ada yang ngasih kesenangan, misalnya ya udah kalau kamu nggak bawa jajan kamu dikasih uang jajan sama gurunya. Itu kebutuhan kesenangan dia mungkin dia nggak dapat di rumahnya, maka dia dapat di sekolahan seperti itu. Kemudian tahapan restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Tahapan restitusi itu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Kita paparin lagi Mas, selanjutnya Mas. Realnya gini Bapak Ibu, jelas gak itu? Realnya gini, kita pasti punya kasus anak-anak di setiap kelas, pasti ada kasus anak-anak. Kemarin saya dalam segitiga restitusi ini mempraktekkan 2 kasus, yaitu 1 kasus anak yang sering mencontek, yang kedua kasus anak yang kurang disiplin dalam memakai atribut ketika dia mengikuti upacara. Jadi kalau kita menemukan anak dalam pandangan kita sudah melanggar aturan, itu ada penanganannya di kami itu namanya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Pertama kita stabilkan identitas. Jadi gini, anak itu kita panggil secara kita panggil santai gitu, jangan pegang, santai, kita panggil, kita tanya kenapa kok kamu seperti itu. Karena saya begini Bu, misalnya kenapa kamu kok suka mencontek? Karena saya nggak belajar Bu. Iya, nggak apa-apa. Kita ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, kamu salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Yang penting kamu berusaha untuk bisa merubah kesalahan kamu dan kedepannya kamu tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu begini. Setelah dia melakukan kesalahan, sebenarnya kamu itu butuh seperti apa? Mau kamu itu seperti apa supaya kamu nggak melakukan
misalnya mencontek, ya Bu, saya maunya nanti belajar dengan giat. Misalnya begitu, saya mau belajar dengan giat kalau yang kegiatan mencontek tadi. Saya mau belajar dengan giat supaya saya nggak mencontek lagi. Sehingga kalau saya sering mencontek, kan yang dicontekin teman-teman marah. Kan gini ya Bu, contek, tulis, nanti yang dicontekin itu kalau dia tidak mengizinkan pasti dia marah dan berantem, gaduh. Di situ kasusnya kita pakai penyelesaian segitiga restitusi. Kemudian yang ketiganya dia menstabilkan identitas. Apa Mas yang ketiganya sebelumnya Mas, sebelumnya? Menanyakan keyakinan. Next lagi Mas. Menanyakan keyakinan itu gini. Setelah kamu melakukan perbuatan ini, ke depannya kamu ingin seperti apa? Ditanyakan seperti itu. Kamu ingin seperti apa? Bu, saya ingin jadi anak yang rajin. Oke, keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar? Tadi kan kita sudah punya keyakinan masalah kedisiplinan dan lain sebagainya. Oh, saya melanggar keyakinan kelas tentang apa kamu melanggarnya? Tentang disiplin kelas, Bu. Baik, selanjutnya kamu mau bikin keyakinan kelas apa? Saya mau menstabilkan untuk keyakinan kelasnya. Saya mau menjadi anak yang rajin belajar supaya saya nggak nyontek lagi sama teman-teman saya. Kurang lebih seperti itu. Coba. Tibalah akhirnya kita pada puncak presentasi saya, yaitu terima kasih, salam dan bahagia itu. Salam itu selalu kita sampaikan sebagai guru penggerak, itu kita selalu memberikan sapa salam kepada teman-teman, kemudian dan kita selalu bahagia walaupun dengan tugas-tugas yang menumpuk. Sejauh ini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin merespon dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan? Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kami bertanya. Jadi tadi kalau sudah salah yang saya tangkap ada 6 komponen apa tadi terakhir itu terkait dengan ada hukuman, kemudian ada lagi sampai terakhir ya. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat di aturan-aturan yang sebelumnya itu malah justru kayaknya sudah tidak ada lagi yang namanya punishment atau hukuman-hukuman itu. Nah apakah di guru penggerak ini nanti kedepannya juga pandangan tentang hukuman itu memang perlu dikasih ke anak-anak seperti itu untuk tentunya untuk memberikan sebuah pembelajaran agar ke depan anak-anaknya itu bisa merubah lebih baik lagi seperti itu. Jadi yang saya tanyakan apakah hukuman itu memang perlu dikasih untuk anak-anak, bagi khususnya bagi anak-anak yang benar-benar sudah melanggar aturan ataupun keyakinan tadi yang disampaikan oleh Bu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman atas tanggapan dan pertanyaannya. Menurut saya bagus itu pertanyaannya. Perlukah hukuman itu di guru penggerak? Apakah perlukah hukuman itu untuk anak-anak? Hukuman itu kalau di kami di guru penggerak itu hukuman itu lebih dilakukan diminimalisir, lebih ke pendekatan Pak. Tidak ada lagi penghukuman karena nanti penghukuman itu efeknya kepada anak itu akan menimbulkan rasa benci, rasa dendam, rasa marah. Kalau kita menghukum anaknya kan, misalnya kita hukum suruh cuci WC atau kita suruh lari-lari, misalnya hukum fisik itu mulai saat ini sudah harus diminimalisir, kita hilangkan sedikit demi sedikit, karena kalau kita mengacu kepada pembelajaran dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita itu menghamba kepada murid Pak. Tapi bukan kita menyembah, bukan, tapi kita itu selalu membuat apa yang terbaik buat siswa kita, tetapi tidak harus dengan kekerasan atau tidak harus dengan ketegasan. Sekarang itu lebih karena kita belajarkan sesuai dengan zamannya. Belajar dengan sesuai zamannya itu misalnya kan saya dulu waktu SD saya kan pendidikannya beda dengan SD anak yang sekarang sedang saya didik. Jadi menyesuaikan dengan zamannya. Dan di guru penggerak ini Pak, untuk hukuman
tegas misalnya untuk menghukum langsung anak itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya kita melakukan pendekatan, misalnya sebaiknya kamu maunya apa gitu loh Pak. Tadi itu seperti restitusi, 3 restitusi itu, jadi penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Lukman. Gimana kira-kira bisa diterima? Baik, saya yang lainnya silakan. Cukup? Oh ya, silakan Bu Wid. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan kepada guru penggerak sehubungan dengan kejadian di kelas saya. Nah, di kelas saya kemarin itu tak kasih tugas rumah, tetapi ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian pagi itu ketika kita akan mengkoreksi tugas yang anak-anak kerjakan di rumah, nah itu ada beberapa anak yang tidak mengerjakannya, lalu saya mengambil tindakan, tak suruh mengerjakan di kelas dengan soal yang berbeda. Nah itu termasuk hukuman atau bukan? Dan sudahkah saya masuk ke segitiga restitusi atau bukan? Belum, karena saya tanyakan kenapa kalian tidak mengerjakan tugasmu. Tolong berikan alasan. Itu tindakan yang saya lakukan kepada siswa-siswi. Terima kasih Bu Umi, mohon jawabannya. Baik, terima kasih. Berarti Bu Ugi ini ke segitiga restitusi, maksudnya sudah memberi tugas, kemudian ketika mau dikoreksi ternyata tidak mengerjakan tugas, kemudian ditanyakan sama Bu Ugi kenapa. Bu Ugi menanyakan itu sudah menstabilkan identitas. Bu Ugi sudah melakukan menstabilkan identitas, tetapi Bu Ugi belum memvalidasi tindakan salah dan belum menanyakan keyakinannya. Jadi nanti setelah kan tindak lanjutnya Bu Ugi memberikan jatuhnya hukuman ya Bu, memberikan maksudnya tugas lagi tapi dengan yang berbeda, bukan tugas ini di dalam kelas gitu maksudnya. Menurut saya Bu Ugi itu sudah menstabilkan identitas tapi belum memvalidasi. Kok kamu bisa begitu? Tadi udah ya, sudah memvalidasi berarti belum keyakinannya. Besok kira-kira itu dikasih seperti itu nggak? Besok kira-kira kamu mau ngulangin lagi apa enggak seperti ini? Nah itu besok kamu mau bikin keyakinan apa di kelas ini? Jadi kalau kamu mau seperti ini lagi, kamu harus cari solusinya. Solusinya bukan kita Bu, dia si anak itu. Ya udah Bu, nanti kalau saya ulangin lagi, saya mau begini. Jadi dia sendiri yang mengusulkan tindakan apa untuk menstabilkan kedisiplinan dia terhadap KBM dia, kegiatan belajar mengajarnya. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Cukup? Cukup, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa mengikuti kegiatan saya hari ini. Saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya ucapkan beribu terima kasih yang saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mungkin kedepannya lagi mohon maaf kalau saya masih mengganggu Bapak Ibu guru untuk kita berdiskusi, tapi tidak menggurui ya Bapak Ibu, kita berdiskusi, bersosialisasi, membagi informasi tentang apa yang saya dapatkan di Guru Penggerak. Demikian dari saya, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke AS. Terima kasih kepada Bu Umi yang telah menyampaikan presentasinya dengan begitu bagusnya. Dan meningkat ke acara berikutnya, karena tadi di acara tanya jawab sudah langsung kita masukkan ke acara pemaparan materi, maka kita selesailah pada puncak yang terakhir, yaitu penutup. Dan sebelum ditutup acara ini, saya selaku penyanyi acara
Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun perilaku saya di depan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan kepada Bu Umi, semoga sukses selalu sampai akhir selesai tugasnya. Dan marilah acara ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.